Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua ya. Oh ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba ketua kelasnya untuk mimpin doa ya. Ayo Edo mimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Ibu akan menyebutkan kalian satu persatu. Edo, hadir ya. Delpi, hadir. Merisa, hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak Ibu. Iya, pinter sekali. Gimana? Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Kalau belum, silakan kalian siapkan ya buku tulis, buku siswa, pena, pensil kalian di atas meja. Ya, jangan lupa lihat di sekeliling kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan kalian buang di tempat sampah. Iya, di tempat sampah. Silakan buang ya. Anak-anak, masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang menemukan kosakata tentang teknologi pangan. Nah, hari ini kita akan belajar memahami isi cerita dan menemukan informasi cerita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi isi cerita dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menuliskan informasi penting tentang perkembangan teknologi produksi sandang dengan rinci. Anak-anak ibu, coba kalian buka di buku siswa kalian, itu terdapat pada halaman 62 sampai 63 itu terdapat teks bacaan yaitu apa? Iya, bahan dasar pakaian. Silakan kalian baca dan pahami ya teks tersebut. Silakan kalian baca dalam hati. Ibu kasih beberapa menit untuk kalian membaca. Halo anak-anak ibu, gimana? Sudah selesai membacanya? Sudah selesai ya? Nah, kali ini Ibu akan menunjukkan apa sih itu isi cerita, kalimat utama, dan bagaimana cara menentukan kalimat utama. Simak video yang Ibu tayangkan ini ya, simak baik-baik. Anak-anak di sini pasti suka membaca cerita kan? Ibu rasa pasti kalian suka membaca cerita ya. Cerita yang menarik pasti memiliki isi dan informasi yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Sebuah teks cerita akan ditulis dalam beberapa paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Oh ya anak-anak, di sini ada yang tahu tidak isi cerita itu apa? Nah, isi cerita adalah kalimat pokok atau inti sebuah cerita. Isi sebuah cerita biasanya kita temukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Satu kalimat biasanya diakhiri dengan sebuah tanda titik. Kalimat utama itu apa ya? Kalimat utama disebut juga kalimat topik, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok yang mengandung keseluruhan isi paragraf. Anak-anak, perlu kalian ketahui, jika suatu paragraf tidak terdapat kalimat utama, maka paragraf tersebut tidak mempunyai isi ya. Setelah kalimat utama biasanya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat utama bisa kita temukan yang pertama berada di awal paragraf atau bisa disebut dengan kalimat deduktif. Yang kedua bisa berada di akhir paragraf atau bisa disebut dengan kalimat induktif. Anak-anak, ciri-ciri kalimat utama yang berada di awal paragraf atau biasa disebut dengan kalimat deduktif yaitu
terdapat kata adalah, ialah, merupakan. Biasanya tidak boleh ada kata sementara itu, di samping itu, dan di sisi lain. Sedangkan untuk ciri-ciri kalimat utama yang berada di akhir paragraf atau biasa disebut dengan kalimat induktif, yaitu terdapat kata oleh karena itu, dengan demikian, dan jadi. Oke, sekarang perlu diingat ya, apabila kita sudah menemukan seluruh kalimat utama dalam setiap paragraf di sebuah cerita, berarti semua kalimat utama tersebut dapat langsung kita jadikan sebagai isi cerita. Nah, apabila kita sudah menentukan isi cerita tersebut, berarti isi cerita tersebut bisa dijadikan informasi ya. Jadi, alurnya seperti ini ya anak-anak untuk menentukan informasi. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Yang kedua, jadikan kalimat utama sebagai isi cerita. Yang ketiga, tentukan informasi dari isi cerita. Catatan ya, untuk menentukan informasi, kita harus membaca dengan teliti dan cermat cerita tersebut dari awal sampai akhir. Gimana anak-anak ibu? Sudah paham ya apa itu isi cerita, kalimat utama, kalimat penjelas, dan bagaimana langkah-langkah menentukan kalimat utama? Selanjutnya kita akan membahas bareng-bareng ya bagaimana cara menentukan kalimat utama pada teks bahan dasar pakaian tadi ya. Nah, nanti silakan kalian menggarisbawahi kalimat utama yang kita akan bahas. Kita mulai ya anak-anak untuk menentukan kalimat utama. Yang pertama kita lakukan yaitu membaca terlebih dahulu ya. Kita baca sama-sama ya paragraf yang pertama. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin dan panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Nah, kira-kira kalimat utamanya berada di mana ya? Tadi kan di video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi menjelaskan bahwa kalimat utama bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat utama ini merupakan mencakup kalimat-kalimat setelahnya. Jadi kira-kira kalimat utama ini berada di mana ya? Iya, benar sekali. Kalimat utama pada paragraf ini berada di awal paragraf. Kalimatnya yaitu keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Jadi, kalimat setelahnya merupakan kalimat penjelas. Nah, sudah ketahuan kan kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, kita lanjutkan ya untuk paragraf yang kedua. Kita baca lagi ya sama-sama. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada saat waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Jadi kira-kira kalimat utamanya berada di mana ya? Iya Edo, benar sekali, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kenapa kalimat utamanya tidak berada di kalimat selanjutnya? Iya, karena kalimat-kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Iya. Selanjutnya untuk paragraf yang ketiga. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra bisa digunakan saat acara tertentu. Nah, sudah ketahuan ya kalimat utamanya yaitu Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Nah, itu merupakan kalimat utama dari paragraf yang ketiga. Jadi, kalimat-kalimat yang selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Selanjutnya paragraf yang keempat. Kita baca lagi. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Jadi kalimat utamanya berada di mana nih?
Iya, masih di awal paragraf, yaitu pada kalimat berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Benar sekali. Nah, sekarang kita cari kalimat utamanya pada paragraf terakhir, yaitu pada paragraf yang kelima. Kita baca lagi ya. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Jadi, kira-kira kalimat utamanya di mana ya? Iya, Delphi, benar sekali. Kalimat utama pada paragraf terakhir ini berada di awal, yaitu pada kalimat hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, sudah ketahuan ya anak-anak. Jadi kalimat utama dari paragraf awal sampai paragraf yang terakhir di teks cerita ini berada di awal paragraf semua. Nah anak-anak, tadi kan Ibu sudah jelaskan melalui video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi bahwa kalimat utama ini bisa langsung jadi isi cerita. Coba kalian buka di buku siswa kalian pada halaman 64. Itu adalah latihan kalian ya. Silakan kalian cari isi cerita dari teks bahan dasar pakaian tadi ya. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa kalimat utama itu bisa langsung jadi isi cerita. Jadi, kalian bisa pindahkan kalimat utama tersebut menjadi isi cerita. Gampang kan anak-anak? Silakan mengerjakan ya. Nah anak-anak, tadi kan kalian sudah menemukan kalimat utama, isi cerita. Jadi kalian bisa langsung menuliskan informasinya. Informasinya ini bisa kalian tulis yaitu dengan cara merangkum isi cerita yang telah kalian tentukan tadi ya. Nah tugas selanjutnya kalian yaitu menuliskan informasi yang telah kalian baca dari teks bacaan bahan dasar pakaian. Anak-anak, tidak terasa ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menentukan isi dan informasi sebuah cerita, pertama-tama yang kita lakukan yaitu yang pertama, kita tentukan kalimat utamanya di setiap paragraf sebuah cerita. Untuk yang kedua yaitu jadikan kalimat utama sebagai isi cerita. Yang ketiga, tentukan informasi dari cerita tersebut ya. Nah, catatan ya, untuk menentukan informasi kalian harus membaca paragraf awal sampai paragraf yang terakhir. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, coba ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Ayo Naido memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran Ibu hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Dan jangan lupa di rumah nanti kalian belajar lagi ya. Dah.